Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga kalian dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 6 dengan muatan mata pelajaran bahasa Indonesia, SPDB dan PPKN. Silahkan disiapkan alat tulis jika nanti ada hal yang penting, langsung bisa kalian catat di buku catatan kalian ya. Siap? Ya, kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di sini ada sekelompok anak yang sedang membaca buku. Salah seorang anak laki-laki ini mengatakan bahwa buku yang dia baca ini isinya bagus sekali dan temannya menyarankan untuk meringkas buku bacaan tersebut agar ia selalu ingat dengan isi yang ia baca. Lalu bagaimana caranya untuk membuat ringkasan ya? Berikut ini adalah cara meringkas sebuah bacaan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, kalian harus membaca buku bacaan tersebut yang akan kalian ringkas. Jadi dibacanya dengan cermat. Kemudian setelah dibaca, kalian tuliskan informasi yang penting dari teks atau bacaan tersebut. Setelah itu, masukkan informasi penting yang sudah ditulis ke dalam ringkasan. Dan selanjutnya baca kembali hasil ringkasan dan periksa kelengkapan informasi penting dari bacaan. Sekarang kita akan mencoba meringkas sebuah teks. Ya, silahkan dibaca teks berikut ini dengan cermat ya. Ya, saya bantu membacanya. Ya. Tari pendet. Tari pendet merupakan tarian selamat datang yang paling tua di Pulau Bali. Pada awalnya, pendet dipakai sebagai lambang rasa syukur, hormat, dan sukacita saat menyambut kehadiran para dewata yang turun dari kayangan. Oleh sebab itu, tarian ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan spiritual masyarakat Hindu-Buddha di Bali. Tari pendet juga dipentaskan pada acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Tarian ini dibawakan oleh sekelompok remaja putri yang membawa mangkok perak. Mangkok tersebut berisi bunga warna-warni. Di akhir tarian, para penari menaburkan bunga-bunga yang dibawa ke arah tamu sebagai ucapan selamat datang. Baik, kalian sudah selesai juga ya membacanya ya. Sekarang kita akan tentukan informasi penting dari teks ini. Yang pertama, informasi penting dari paragraf pertama. Ya, informasi penting dari paragraf pertama adalah tari pendet adalah tarian selamat datang yang digunakan untuk lambang rasa syukur, hormat, dan sukacita saat menyambut para dewata. Kemudian paragraf yang kedua, siapa yang bisa? Ya, informasi penting dari paragraf yang kedua yaitu tari pendet ditampilkan oleh remaja putri yang membawa mangkok perak berisi bunga warna-warni. Bunga akan ditaburkan ke arah tamu sebagai ucapan selamat datang. Nah, setelah kita mendapatkan informasi penting ini dari teks, kita akan membuat ringkasan dari bacaannya ya. Jadi tinggal menggabungkan informasi penting dari tadi paragraf 1 dengan paragraf 2 ya. Tinggal gabungkan antara paragraf 1 dengan paragraf yang kedua, informasi pentingnya kita gabungkan. Kemudian jadilah sebuah ringkasan bacaan seperti ini. Ya.
Tari pendet adalah tarian selamat datang yang digunakan untuk lambang rasa syukur, hormat, sukacita saat menyambut para dewata. Tarian ini ditampilkan oleh remaja putri yang membawa mangkok perak berisi bunga warna-warni. Bunga akan ditaburkan ke arah tamu sebagai ucapan selamat datang. Jadi seperti ini ringkasannya ya. Sekarang kita lihat orang yang menari ini. Apakah kamu tahu apakah tarian ini? Benar. Ini adalah tari pendet. Ya, pernahkah kalian melihat tari pendet secara langsung? Ya, ya. Kali ini kita akan langsung masuk pada muatan SPDB. Setiap tarian daerah memiliki pola lantai untuk memperindah tarian. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Nah, apa saja pola lantai dari tari pendet? Pola lantainya adalah yang pertama berbentuk huruf V. Kemudian pola lantai tari pendet yang selanjutnya juga pola lantai lurus dan juga pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Jadi ini pola lantai yang digunakan pada tari pendet. Untuk apa pola lantai itu? Jadi bentuk-bentuk pola lantai itu untuk mendukung keindahan karya tari. Pola lantai dapat dikembangkan agar tarian tampak menarik. Pengembangan pola lantai dilakukan untuk mencari bentuk-bentuk pola lantai yang sesuai dengan karya dari tari tersebut. Sekarang perhatikan contoh pola tari kreasi berikut ini. Nah, yang ada di sini ya, di kiri kalian, ini adalah pola tari kreasi pada tari tunggal atau tari satu orang. Dia yang bergerak lurus, kemudian yang kedua diagonal, kemudian ini horizontal, diagonal, lurus, ada juga garis lingkar. Jadi kalau tarian tunggal bisa dikreasikan pola lantainya ya. Boleh menggabungkan beberapa pola lantai agar tarinya lebih menarik gitu ya. Tapi beda dengan yang di kelompok. Kita lihat yang kelompok ya. Kalau yang di kelompok di sini yang pertama yang berbentuk diagonal. Kemudian bergerak membentuk formasi pola anti segi 5. Kemudian membentuk pola garis lurus ke depan. Kemudian membentuk pola lantai zigzag. Kemudian lingkaran. Kemudian membentuk pola lantai diagonal. Jadi ini juga boleh menggabungkan pola lantai dari tarian ini agar menjadi kelihatan tampilannya lebih indah atau menarik ya. Di sini tarian ya, Dayu sedang melihat tarian. Penampilan tari pendetnya bagus sekali ya. Mereka pasti berlatih dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Ini kata Dayu ya. Sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Sikap tanggung jawab adalah kemauan untuk melakukan tugas dengan sungguh-sungguh dan berani mengandung risikonya. Sikap tanggung jawab ini harus diterapkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban, baik di rumah maupun di sekolah. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada seorang anak yang sedang menyapu halaman. Ini adalah Siti yang sedang menyapu halaman. Sekarang Ustadz bertanya, apa kewajiban Siti yang tampak pada gambar ini? Ya, kewajiban Siti yang tampak pada gambar adalah membantu ibunya menyapu halaman rumah. Nah, kemudian bagaimana bentuk tanggung jawab Siti dalam menyapu halaman? Ya, wujud sikap tanggung jawab Siti adalah
dia menyapu halamannya dengan bersih. Kalau Siti tidak bertanggung jawab, bisa saja dia melakukannya menyapu di halaman itu dengan asal-asalan aja. Ya. Tapi kalau dia tanggung jawab, maka Siti menyapu halamannya itu dengan bersih. Nah, kalian juga seperti itu ya. Jika melakukan suatu tanggung jawab, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk penjelasan kita sekian, tetap semangat beribadah, semangat belajar, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.